yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam. Dan pada pertemuan sore hari ini insyaallah ayat yang akan kita bahas adalah surat Al-Maidah ayat 5. Masih tentang pernikahan ya, ayat-ayat tentang pernikahan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 5, Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini, yaitu di hari turunnya ayat ini, telah dihalalkan bagi kalian rizki-rizki yang baik, perkara-perkara yang baik, dan makanan orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian, makanan kalian pun juga halal bagi mereka. Demikian juga wanita yang menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga kehormatan dirinya dari kalangan mukminat, maupun perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dari kalangan ahlul kitab. Nah, juga halal ya, juga halal, maksudnya adalah halal kalian nikahi jika kalian telah memberikan kepada mereka mahar mereka dengan niat untuk benar-benar menjaga kehormatan diri kalian, bukan untuk berzina, bukan pula untuk muttakhidhi akhdan, menjadikan mereka sebagai kekasih gelap ya. Wa may yakfur bil iman, siapa yang kufur. Nah, wa may yakfur bil iman, yakni siapa yang mengkufuri perkara-perkara yang wajib untuk diimani, faqad habita amaluhu, maka sungguh telah sirna amalan-amalannya, dan dia wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang merugi. Baik. Itu bunyi dari surat Al-Maidah ayat 5 dan terjemahannya seperti itu kurang lebih. Mari kita simak penuturan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan makna ijmali ya, makna global dari ayat tersebut. Beliau mengatakan fi hadhil ayatil karimah yubayyinullahu ta'ala lana ma ahalla minal mat'umat wal mankuhat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang dihalalkan dari hal-hal yang kaitannya dengan makanan dan pernikahan. Ya. Amal mat'umat fabayyana annahu ahalla lana thayyibat allati yatibu akluha syar'an wa madzaqan. Adapun masalah makanan, maka Allah jelaskan bahwasanya Allah itu menghalalkan kepada kita semua makanan-makanan yang baik ya, untuk dimakan secara syar'i maupun secara
tabiat, makanan yang baik secara tabiat dasar manusia, bukan makanan yang menjijikkan, bukan makanan yang kotor. Nah, maka dia boleh, ya. Demikian juga makanan yang secara syar'i dipandang secara syariat boleh, maka dia boleh. Wa ahallalana ma dzakahul yahud wan nasara kama ahallalahum ma dzakainahu. Allah juga menghalalkan sembelihan orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebagaimana mereka pun halal untuk memakan hasil sembelihan kita. Ya. Wa amal mankuhat fabayyana annahu ahallalana al-harail al-afifat minal mu'minat wa mithlahunna minal yahudiyat wan nasraniyat. Nah, bi syartaini. Ya, dan bahwasannya kalau masalah pernikahan, ya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang merdeka, menjaga kehormatan dirinya, baik dari kalangan mukminat maupun dari kalangan orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, jadi perempuan-perempuan Yahudi Nasrani, ya, itu boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Ingat, nah, perempuan Yahudi atau Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim, tidak dibalik. Ya. Jadi kalau laki-laki Muslim menikahi perempuan Yahudiyah, Nasraniyah boleh, tapi laki-laki Yahudi atau laki-laki Nasrani menikahi wanita Muslimah, nah, itu yang tidak boleh. Ya, kenapa? Ya, karena dia masuk dalam keumuman ayat yang sudah pernah kita bahas, yaitu surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat, kalau tidak salah, ya, surat Al-Baqarah, wala tankihu, surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Nah, di sini janganlah kalian menikahkan kaum musyrikin dengan wanita-wanita mukminah sampai mereka beriman. Nah, baik. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwasanya wanita Yahudi, wanita Nasrani kalau seandainya dinikahi oleh laki-laki Muslim, maka itu hukumnya boleh dengan dua syarat. Satu, an yakuna dzalika bil muhur asy'ariyah. Syarat yang pertama, ya, tetap dengan mahar. Syarat yang kedua, an yakuna dzalika bi aqdin nikah sahih dunas sifah wa ittikhadil akhdan, yaitu dengan pernikahan yang sahih menurut syariat Islam, ya, dengan akad nikah yang benar, terpenuhi di dalamnya syarat-syarat dan rukun-rukun. Summa bayanallahu ta'ala anna man kafara bil iman fa amaluhu habit. Kemudian Allah jelaskan di sini bahwasanya siapa yang mengkufuri perkara-perkara yang harusnya diimani, maka amalannya sirna. Wa huwa fil akhirati al khasirun, dan bahwasanya dia nanti di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Wa mahallu dzalika in mata 'alal kufri. Nah, maksudnya di sini kalau dia mati dalam keadaan masih kufur. Ya. Allah berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad dari kalangan kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan kafir, maka faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Maka sirnalah amalan dia di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Wal hikmah min khatmil ayah bidzalika, nah, wallahu a'lam, li alla yatawahham anna tazawwujal muslim bil kitabiyah yunjiha min adzabin nar idza matat ala kufriha. Ya. Jadi hikmah dari ditutupnya ayat masalah pernikahan ini, ya, ditutupnya ayat masalah pernikahan ini dengan wa may yakfur bil iman, siapa yang kufur terhadap keimanan, kufur terhadap perkara-perkara yang wajib diimani. Itu hubungannya wallahu a'lam, ya, supaya tidak ada anggapan bahwasannya kalau sudah menikah dengan seorang muslim, ya, maka perempuan Yahudiyah atau perempuan Nasraniyah itu berarti sudah aman, ya. Enggak, ya, itu baru menikah, ya.
yang membuat seseorang itu aman adalah ketika dia berakidah dengan akidah Islamiyah, bukan ketika dia menikah dengan orang Islam, ya. Hanya sekedar menikah saja, maka itu belum membuat dirinya aman sampai dia benar-benar memegangi akidah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam. Faidah dari ayat yang kita baca tadi, satu, hillu jami'i thayyibat minal makulat wal masyrubat, dihalalkannya makanan-makanan yang baik, nah, minuman-minuman yang baik, baik itu secara tabiat manusia maupun secara syar'i. Dan itu kalau kita bicara masalah makanan yang baik secara syar'i sudah dijelaskan dalam pembahasan khusus tentang makanan. Di sini memang ayat ini tidak terlalu panjang menjelaskan tentang makanan-makanan halal haram, ya, secara rinci. Nah, memang ini ayat ini masih sifatnya masih global. Nah, ada penjelasan khusus tentang ayat-ayat, penjelasan khusus dan rinci tentang makanan-makanan, minuman dan yang halal dan yang haram, makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal dan yang haram. Tahrimu jami'i al-khabithat minal makulat wal masyrubat, sebaliknya diharamkannya perkara-perkara yang menjijikkan. Nah, makanan-makanan dan minuman-minuman yang menjijikkan. Hillu dzaba'ihil yahud wan nasara lil muslimin, ya, halalnya hewan yang disembelih oleh Yahudi Nasrani bagi kaum muslimin. Boleh kita kaum muslimin memakan sembelihannya orang Yahudi dan sembelihannya orang Nasrani. Kalau Anda bertanya, bukankah mereka menyembelih dengan nama selain Allah? Jawabnya, ya kalau kita tahu mereka menyembelih dengan nama selain Allah, baru itu haram. Sebagaimana kaum muslimin pun seandainya mereka menyembelih dengan nama selain Allah, ya, haram juga jadinya. Nah, jadi hukumnya di sini kayak kaum muslimin. Sembelihan mereka itu kayak kaum muslimin. Yani kalau kaum muslimin menyembelih, misalnya kita tahu dengan langsung mata kita sendiri, telinga kita sendiri mendengar si muslim ini menyebut nama selain Allah, kan jadinya haram. Kalau tidak, kita tidak tahu, ya kita tidak menghukuminya haram. Kita hukumi secara zahir saja, secara lahiriah saja, dia adalah muslim, sembelihannya halal, begitu saja. Nah, kita tidak tahu dia menyebut nama siapa ketika menyembelihnya, maka insya Allah ini tidak mengapa. Jadi kalau kita tahu, baru itu haram. Kalau kita tahu dia menyebut nama selain Allah, baru itu haram. Maka demikian juga sembelihan Yahudi dan Nasrani, ya itu pada dasarnya halal. Nah, kalau yakni mereka menyebut nama selain Allah, misalnya nama Nabi Isa, misalnya nama Nabi Isa, yakni ya kalau kita dengar saja, kalau kita tahu dan kita melihat, kita dengar langsung, baru itu haram. Kalau kita tidak mendengarnya, tidak mengetahuinya, maka kita menerapkan hukum secara zahir, yaitu boleh. Tahrimu dzaba'ih ghairil yahud wan nasara, haramnya sembelihan non muslim yang non ahlul kitab, non muslim, non ahlul kitab. Ya, jadi non muslim itu dalam sudut pandang Islam dibagi menjadi dua, non muslim tapi ahlul kitab, dan non muslim non ahlul kitab. Non muslim yang ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Non muslim yang non ahlul kitab berarti selain mereka, ya. Kalau di negara kita ya ada Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan yang lain barangkali kalau ada. Nah, nah itu haram sembelihan mereka, sembelihan mereka. Hillu nikahil muhsanat minal yahud wan nasara, halalnya laki-laki muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani asalkan mereka adalah muhsanat, wanita-wanita yang terhormat, menjaga kesucian dirinya. Tahrimu nikahin nisa min ghairil yahud wan nasara, haramnya menikahi laki-laki muslim menikahi wanita yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Ini sama seperti bab makanan. Kalau dalam bab makanan tadi non muslim dibagi menjadi dua, ada non muslim ahlul kitab, ada non muslim non ahlul kitab. Maka dalam pernikahan seperti itu juga. Yani laki-laki muslim boleh menikahi non muslim asalkan Yahudi atau Nasrani. Asalkan dia adalah Yahudi
atau Nasrani. Ya, itu non muslim tapi masih ahlul kitab. Nah, adapun non muslim yang non ahlul kitab, yaitu agama-agama lain, ya, seperti kalau di negara kita Hindu, Buddha, Konghucu, nah dan lain-lain, maka itu tetap haram untuk dinikahi. Nah, tahrimu nikahi ghairil muhsanat minal yahud wan nasara. Ishtiratul mahri li sihhatin nikah, disyaratkannya mahar. Nah, di dalam pernikahan untuk sahnya sebuah pernikahan. Annal mahar milkun lizaujah, bahwasanya mahar itu miliknya, haknya istri, bukan haknya orang tuanya si wanita tadi, orang tua daripada istri, tapi hak istri itu sendiri. Tahrimu zina wa tikhadis sadiqat wal asdiqa lil mut'ah al jinsiyah, haramnya berzina dan juga mencari kekasih gelap, ya, sadiqat mutakhidati akhdan, ya, untuk sekedar bersenang-senang, untuk melampiaskan nafsu, bukan istri, ya, kekasih gelap, haram. Nah, ya, dan ini wallahul musta'an, banyak sekali terjadi di negeri kita kaum muslimin, ya, pemuda-pemuda SMA, remaja putra, remaja putri, SMA atau mungkin mahasiswa, ya, mahasiswa kampus begitu. Nah, mereka, ya, biasa punya pacar, jadi kekasih tapi tidak resmi, bukan diikat dengan pernikahan. Bisa jadi mereka boncengan sepeda motor ke sana dan kemari, bisa jadi mereka jalan bareng, makan bareng, bahkan naudzubillah ada yang mungkin tinggal satu kos bareng, ya, tinggal satu hotel bareng, bukan apa-apa. Ya, laki-laki ini belum jadi suami, si wanita juga belum jadi istri, belum ada akad nikah, ya, ngalor ngidul ngetan ngulon berdua, kemana-mana berdua, pergi ke sana boncengan, gandengan, pergi ke sini gandengan, boncengan, ya, seperti itu. Nah, ini namanya mutakhidhi akhdan, ya, menjadikan seorang perempuan sebagai kekasih gelap, ya, bersenang-senang tapi di luar pernikahan, ya, mungkin tidak sampai zina, ya. Tapi walaupun belum sampai zina, itu pun sudah tidak boleh. Dan itu yang dimaksud dengan ittikhad akhdan, mengambil perempuan, menjadikan perempuan sebagai kekasih gelap. Jadi bersenang-senang dengan dia, walaupun senang-senangnya itu mungkin tidak sampai zina, ya mungkin bareng jalan berdua, bareng sepeda motoran bareng, ya, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu, makan bareng, duduk bareng, ya, safar bareng, seperti itu namanya mutakhidati akhdan. Berdasarkan ayat ini maka itu hukumnya adalah haram walaupun tidak sampai kepada derajat zina. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'adhi mahramin laha, ya, janganlah sampai seseorang itu laki-laki, yakni berduaan dengan wanita yang bukan mahram, yakni kecuali kalau dia ditemani oleh mahramnya, tidak boleh berduaan. Nah, wala yakhluwana ar-rajulu bimra'atin illa wa kana asyaitanu tsalitsahuma, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram melainkan ada pihak ketiganya, yaitu syaitan. Nah, baik. Dan Rasulullah juga mengatakan la'an yut'an ra'su rajulin bi mikhyatil hadid, yani khairun lahu min an yamassa al mar'ata la tahillu lahu. Seandainya seorang muslim, seandainya seorang laki-laki itu ditusuk kepalanya dengan paku besi, maka itu lebih ringan daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya, daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah tanggung jawab bagi
semua orang tua ya, dan juga siapa saja yang terjun dalam dunia pendidikan, guru-guru ya di sekolah, dosen-dosen di sekolah. Jangan sampai mereka hanya mengajar, menyampaikan ilmu saja, tapi manfaatkanlah yakni posisi Anda untuk berdakwah, membina, mendidik akhlak mereka ya, supaya mereka jauh ya dari ittikhadul akhdan, dari yakni aktivitas yang kita kenal dengan nama pacaran itu tadi ya. Kalau mau menikah bagaimana? Alhamdulillah sudah ada jalan. Syariat kita ini sangat-sangat lengkap. Mau menikah ya ta'aruf, kenalan, datangi orang tuanya ya, nazar, cocok nikah ya. Tidak cocok ya sudah, nah cari yang lain, kan begitu saja. Nah, loh nanti kalau tidak bisa menyelami pribadinya bagaimana? Nah, emangnya kalau Anda pacaran terus bisa menyelami pribadi dia? Apa data-data, informasi-informasi tentang calon Anda itu bisa Anda dapatkan secara valid dengan Anda memacari dia? Ya. Apa Anda yakin bahwasanya tidak ada yang ditutup-tutupi? Ya. Dia mungkin aslinya A, tapi dia menampakkan dirinya B. Namanya juga sedang pacaran. Ya. Dia akan menampakkan yang indah-indah walaupun aslinya tidak indah. Dia berusaha akan menampakkan yang indah-indah di hadapan pacarnya. Nah, ya salah juga kalau Anda mengambil informasi dengan cara memacarinya. Nah, Anda belum bisa mengambil data yang valid, informasi yang sahih tentang kepribadian dia. Nah, justru kalau Anda tidak memacari dia, Anda bertanya kepada orang tuanya atau bertanya kepada adik Anda yang kebetulan mungkin temannya dia ya, atau orang-orang yang dekat dengan dia, justru itu yang valid. Kalau memang tujuan Anda ingin menyelami yakni pribadi dia sebelum membina rumah tangga dengan dia, maka itu bisa dilakukan kok tanpa harus pacaran. Nah, justru kalau Anda pacaran, Anda akan mendapatkan informasi yang insya Allah tidak valid, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau memang seorang laki-laki sudah ingin menikah, ya dia cari, ini wanita yang baik agamanya. Dia bisa bertanya dengan temannya, barangkali temannya punya adik, ya, perempuan. Atau mungkin dia bisa tanya informasi kepada ibunya, barangkali ibunya punya teman ya yang kebetulan punya anak perempuan, atau dia bisa bertanya siapalah ya. Nah, bertanya kepada ustadznya, gurunya, barangkali gurunya punya yakni dari istrinya gurunya. Ya, istrinya gurunya punya apa? Ya, punya kenalan seorang perempuan, laki-laki datang ke ustadznya misalnya. Ustadznya kan punya istri misalnya, istrinya punya kenalan sama perempuan dengan akhwat misalnya, ya sudah ditemukan. Nah, kalau Anda butuh informasi ya tanya saja, rumahnya di mana, ya, tanggal lahirnya, berat badannya bagaimana. Sudah cukup seperti itu. Nanti ya di akhir Anda melihat wajahnya, ya, kata Rasulullah, ungdur ilaiha fa innaha ahra an yu'dama bainakum. Lihatlah kepada dia. Nah, karena dengan melihat itu akan bisa membuat kalian lebih langgeng. Nah, jadi ya bisa tanpa pacaran, menikah tanpa pacaran, kenapa tidak? Nah, dan justru sebaliknya, nikah dengan pacaran itu yang bisa jadi mendapatkan, bisa jadi Anda memperoleh data-data informasi yang tidak valid tentang dia, ya, seperti itu. Minimal kalau wanita itu mau diajak pacaran berarti ada kekurangan dalam hal agama dia. Nah, sudah begitu saja.
berarti sebenarnya kurang, ya, kurang memenuhi kriteria, kan begitu. Gini maksud saya begini ya, para jamaah sekalian. Jadi kita itu kan diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk ketika memilih wanita calon pasangan itu adalah yang baik agamanya. Ya, di antara kriteria orang yang baik agamanya ya tidak pacaran. Kalau dia mau diajak pacaran sebenarnya itu kekurangan, menandakan adanya kekurangan dalam hal agama dia. Nah, sebenarnya dari situ langsung bisa mendapatkan keterangan bahwasanya dia kurang agamanya. Sebagaimana Anda pun juga kurang ketika Anda mengajak dia pacaran. Nah, sama-sama kurangnya. Nah, jadi wanita yang baik itu kalau memang belum berjodoh dengan seorang laki-laki, dia menjaga dirinya. Ya, dia tidak membuka auratnya, dia tidak mengikuti pergaulan bebas, campur baur dengan laki-laki, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau ada laki-laki yang menginginkan dia, ya, ta'aruf, kenalan, ya, bukan pacaran, sekedar kenalan, cari tahu, cari informasi, ya, gitu saja. Nah, belum boleh, ya, gandengan ke sana, gandengan ke sini, naik motor ke sana, naik motor ke sini, ya, ini makan malam di restoran ini, makan malam di restoran itu, ya. Belum boleh, hanya kenalan saja. Kalau memang cocok, ya sudah nikahi. Baru Anda boleh bawa kemana-mana kalau sudah dinikahi. Nah, tidak halal ya ikhwah, tidak halal. Ya, ini para pemirsa sekalian ya, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Nah, annal kafir la yuqbal lahu amal, annal kufru muhbitun lil a'mal. Yani faidah lain dari ayat ini adalah bahwasanya kekufuran menyebabkan sirna, terhapusnya amalan seorang hamba, dan bahwasannya orang yang kafir ya tidak diterima amalannya. Wa annal kufra khusranun fil akhir, bahwasanya kekufuran itu adalah sebuah kerugian di akhirat. Nah, wa in robihal kafiru fid dunya, meskipun bisa jadi dia di dunia mendapatkan manfaat, mendapatkan nikmat, mendapatkan barokah hidup, ya, mendapatkan apa? Harta, jabatan ini dan itu. Ya, itu baru dunia, belum bisa dijadikan tolak ukur kebahagiaan nanti di akhirat. Berikutnya surat An-Nisa ayat 24, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Wal muhsanat zawatul azwat wa hunna wa huwa birraf'i atfan ala ummahatikum. Nah, fi muharramat fi hurrimat alaikum ummahatukum ay wa hurrimat alaikum al muhsanat. Jadi diharamkan, surat An-Nisa ayat 24, diharamkan bagi kalian menikahi wanita yang muhsanat, yaitu wanita yang sudah bersuami. Nah, ini wal muhsanatu minan nisa'i, yakni dan diharamkan bagi kalian menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami kecuali adalah budak atau hamba sahaya. Nah, yang kalian dapatkan ketetapan Allah pada kalian. Ketetapan Allah yakni pada kalian. Inilah ketetapan Allah kepada kalian. Iya. Jadi ini berbicara tentang kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi. Setelah sebelumnya kita juga telah menyebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, ya, seperti ibu, anak perempuan, kemudian bule, bude, ammah, khalah, ya. Terus apalagi banatul akhi wa banatul ukht, itu yang sudah lewat pembahasannya yang lalu. Di sini disebutkan lagi perkara yang tidak wanita yang tidak boleh dinikahi itu muhsanat, wanita yang sudah bersuami. Nah, kalau Anda bertanya, ya jelas toh, Ustadz, namanya wanita sudah bersuami ya nggak boleh dinikahi. Nah, tapi buktinya memang jelas, tapi buktinya ya ada yang kayak gitu. Nah, maka di sini kita tegaskan bahwasanya ini adalah haram. Walaupun insya Allah orang-orang sudah paham wanita yang sudah bersuami nggak boleh dinikahi, tapi masih ada juga yang melanggar. Wanita sudah punya suami, nikah lagi, dilamar sama orang,
Laki-laki ya diterima, wong dia sudah punya suami, dilamar laki-laki lain diterima. Nah, mungkin dia adalah menikah di Indonesia, punya suami di Indonesia, habis itu jadi TKW ke Malaysia atau ke Hong Kong atau kemana. Di sana dapat majikan yang mencintainya, ketemu sama majikan yang menyayanginya, kemudian dilamar sama majikannya, dinikahi sama majikannya, mau. Atau mungkin ketemu sama teman sesama TKI, ya yang laki-laki ya di tempat perantauan itu tidak punya istri, si wanita juga tidak punya suami. Padahal kalau di tanah air di Indonesia mereka semuanya punya suami, punya istri di tanah air. Nah, di sini ketemu ini sama orang, nikah lagi. Nah kita tegaskan di sini bahwasanya syariat mengharamkan hal semacam itu. Ya, yukhbirullahu taala annahu harrama alainal mutazawwijat ma dumna fi ismati azwajihinna. Wa dzalika lima fihi minal i'tida' as-sarih ala huquqi azwajihinna sawa'un kanu muslimin au kuffaran. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya haram bagi kita untuk menikahi wanita-wanita yang sudah bersuami, sudah menikah, selagi mereka masih berada dalam wilayah pernikahan, ya, masih di dalam bingkai pernikahan, masih berstatus istri orang, nah, maka tidak boleh dinikahi. Nah, karena ini adalah termasuk al-i'tida' as-sharih ala huquqi azwajihin. Ini adalah termasuk pelanggaran terhadap hak suami, hak suaminya. Baik suaminya muslim atau orang kafir, ya, entah itu seorang muslim atau orang kafir, ya, tetap nggak boleh istri mereka dinikahi, ya. Nah, wastatna Allah taala min dzalika azwajal kufar idza sabahunnal muslimun wa azwajuhunna fi daril harbi fa innahunna halalul muslimin ba'da istibra'ihin. Nah, kemudian Allah mengecualikan dari hal tersebut, yakni istri orang-orang kafir apabila misalnya di antara mereka ada yang tertawan dalam peperangan, misalnya dalam peperangan dengan kaum muslimin. Nah, maka mereka itu halal setelah menunggu istibro, setelah menunggu kepastian kekosongan rahimnya, yaitu dengan 1 kali haid, atau kalau hamil ya ditunggu sampai melahirkan. Nah, tapi ini tidak ada, ya. Di zaman sekarang tidak ada budak. Nah, baik. Wa hakadha bayyanat as-sunnah makna hadil ayah. Tsumma khatamallahu al-ayat bil hathi 'ala luzumi faraidhihi. Demikianlah as-sunnah menjelaskan tentang ayat ini, ya, hadis menjelaskan tentang maksud dari ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan al-hath 'ala luzumi faraidhihi. yakni anjuran supaya manusia berpegang teguh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Faidah dari ayat ini, tahrimu zawatil azwat hatta tahsul al-bainunah al-kamilah min zaujiha. Ini haramnya laki-laki menikahi perempuan yang sudah dinikahi. Wanita, haramnya laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sudah berstatus istri orang, sudah bersuami maksudnya. Sampai tahsul bainunah al-kamilah, sampai apa? Sampai benar-benar terjadi perpisahan antara dia dengan suaminya, baru boleh dinikahi. Selagi dia masih dalam status istrinya orang, tidak boleh dinikahi. Bahkan sampai pun seorang itu sudah ditalak, tapi kalau talaknya masih talak rojai di masa iddah, enggak boleh juga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.